Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Agustina, alamat dari Jakarta, sekolah di SMP kelas 7. Saya ingin bertanya, bagaimana membatasi pergaulan dengan teman agar tidak ikut-ikutan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Diana dari Jakarta, jauh Mbak ya? Jalan kaki? Dari asrama ke sini maksudnya jalan kaki. Di Jakarta banyak pesantren Mbak. Dari jauh-jauh di Jakarta ke sini untuk mencari kebahagiaan bersama di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Pertanyaannya, monggo Bapak bisa dijawab. Oke, terima kasih. Bagaimana cara kita membatasi pergaulan supaya kita tidak mudah untuk istilahnya terkontaminasi dengan adat atau budaya anak-anak yang memang kadang-kadang kita anggap bermasalah di masyarakat. Sebenarnya bergaul itu tidak usah dibatasi, Pak. Yang membatasi sikap kita, yang membatasi langkah kita itu adalah syariat. Maka ketika kita bergaul dengan siapapun silahkan. Yang penting kita tidak melanggar syariat. Kalau nanti ada indikasi ikut-ikutan, ikut-ikutan monggo. Yang penting yang diikuti itu tidak melanggar syariat. Contohnya misalkan nggak pakai kerudung melanggar syariat nggak? Haruskah diikuti? Tapi haruskah kita membatasi bergaul dengan dia? Haruskah? Nggak usah dibatasi. Jadi bergaul dengan siapapun terserah, selama apa pembatasnya bukan dengan orangnya yang kita jauhi, tapi kita punya tolak ukur yaitu syariat. Makanya sampean jauh-jauh dari Jakarta, Mbak siapa tadi? Mbak Diana jauh-jauh dari Jakarta mondok di Sunan Derajat supaya paham syariat, supaya paham apa yang menjadi dasar dari agama, untuk membatasi dirinya sendiri ketika bergaul dengan siapapun supaya tidak mudah terkontaminasi. Maka bergaul dengan siapapun silahkan, yang penting satu indikasinya, jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar syariat yang merugikan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramawati, berasal dari Tuban, sekolah di MTS kelas 1. Saya mau bertanya, adab yang seperti apa yang harus kita terapkan untuk menghadapi seseorang yang merasa dirinya paling baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Tuban, tetangga saya ini. Tetangga jenengan Bapak? Iya, Tuban mana Mbak? Saya. Oh, barengan aduh berarti jauh. Sama Tuban Kulon, saya Tubanitan. Bagaimana sikap kita ketika ada teman yang merasa diri paling baik, paling benar, paling hebat? Bolehkah merasa diri paling hebat? Berarti teman kita itu kira-kira teman yang bagaimana? Kok ada teman yang seperti itu? Teman kita itu belum punya rasa sadar diri bahwa semua orang di dunia ini pada dasarnya tidak ada yang sempurna. Semuanya pasti punya kekurangan, punya kelebihan masing-masing yang antara satu dengan yang lain kadang-kadang itu tidak sama. Maka kamu sebagai teman gak usah menjauhi. Tapi kalau kamu tidak mampu menyadarkan, ya jauhi. Karena teman seperti itu kadang-kadang biasanya itu sering membuat masalah. Karena yang dilakukan merasa diri paling benar, yang dilakukan itu pasti benar menurut dia. Lah itu yang paling repot. Ketika benar menurut dia, tapi menurut teman-temannya tidak benar, ya ini yang repot. Atau menurut umum tidak benar, ya ini yang repot. Maka kamu sebagai temannya berupaya kalau mampu menyadarkan dia, sadarkan, dekati, sadarkan. Kalau tidak mampu, daripada bermasalah, jauhi. Supaya dia tidak punya teman, biarkan dia untuk sadar dengan sendirinya. Karena pada dasarnya kita di pesantren itu semuanya adalah berteman. Kalau ada teman yang bermasalah seperti itu, bagaimana upaya kita bersama untuk bisa saling menyadarkan supaya kita bisa menjadi baik, menjadi pribadi yang baik itu secara
bersama-sama. Kalau bisa sadarkan, kalau tidak bisa jauhi daripada menimbulkan masalah. Ada atau tidak Pak kasus seperti itu yang pernah jenengan alami selama mondok? Ya banyak, sering sekali hal seperti itu. Karena pada dasarnya itu tadi dari awal tadi saya sampaikan bahwa ketika anak di rumah itu dididik oleh orang tuanya yang selalu dimanja, orang yang selalu dimanja itu pasti orang tuanya akan menganggap dia itu paling benar. Yang dilakukan semuanya benar. Maka sebagai orang tua ini menjadi PR-nya. Bahwa kita ketika punya anak, kasih sayang kita jangan berlebihan sehingga yang dilakukan salah itu dibenarkan. Karena mungkin saking sayangnya kemudian dimanja, akhirnya rasa manjanya ini yang menjadi belenggu bagi orang tuanya. Karena apa? Anaknya hidup atau menjadi anak yang punya kepribadian merasa paling benar. Terkadang lebih ekstrimnya lagi Bapak, ketika orang tua sudah saking sayangnya dengan anak, sudah saking bangganya dengan anaknya, dan ketika dilepas di pesantren, ketika anak itu disentuh sedikit oleh temannya atau disentuh sedikit oleh ustadznya, dan itu menimbulkan sedikit luka ataupun apa, itu orang tuanya terlalu tidak wajar gitu loh Pak, sikapnya terhadap pengurusnya itu. Ya, itu memang sering seperti itu. Tapi kita kembali lagi, sebaik-baiknya orang tua kepada pengurus pesantren khususnya adalah bagaimana orang tua yang sudah memasrahkan anaknya untuk mondok di pesantren itu bisa mendukung pengurusnya. Kira-kira kalau anak saya salah tolong diingatkan. Karena apa? Karakter-karakter yang dibawa dari rumah kadang-kadang tidak sesuai dengan yang ada di pesantren. Kalau di rumah manja, di pesantren bertemu dengan teman-temannya, lah kadang-kadang kalau teman-temannya nggak cocok, lah itu bisa menjadikan masalah. Maka ini PR-nya untuk orang tua. Tanyakan dulu, klarifikasi sebelum membenarkan anaknya sendiri supaya nanti tidak jadi masalah. Karena antara orang tua dengan pengurus itu harus terjadi hubungan yang contoh kasarannya bisa dikatakan simbiosis mutualisme. Untuk menjadikan anaknya ini berhasil, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan apa yang harus dilakukan oleh pengurus harus punya visi dan misi yang sama sehingga bisa beriringan untuk menjadikan anaknya menjadi sukses gitu. Untuk asrama Al-Masito apakah ada yang seperti itu? Semoga saja tidak ada.